Aku milikmu malam ini. Itu lagu romantis bangsat banget sih itu. Apa kamu ada history? Apa? Ada history. Ada sebenarnya lagu itu tuh, makanya aku suka lagu itu tuh. Itu lagu dulu sering tak bawain kalau pacarku lagi ngambek. Mantan baru sekarang ya? Iya, udah mantan. Aku bisa tidur tuh dari jam, misalnya tidur jam 1 malam, 1 pagi. Itu aku bisa bangun jam 3 sore. Aku tuh Felix itu sebenarnya dia nama panggung. Nama asliku tuh Irwan Saputra. Jadi kalau banyak Felix, nah itu nama panggung sebenarnya. Jadi nggak, kayaknya jarang yang tahu nama asliku. Kecuali dia udah buka, udah pernah nonton aku di ajang pencarian bakat yang waktu itu The Voice itu. Itu ada nama aku asli. Aku dari Purworejo. Purworejo tuh nggak jauh dari Jogja, cuma 2 jam dari sini. Masih Pulau Jawa lah ya? Ya. Lahir tahun berapa nih Mas? Umur berapa sekarang? Waduh. Aku tahun 90 bulan Juli. Bentar lagi lah ulang tahun aku. Mau ngadu apa? Nanti bisa kita atur lah. Terus bisa ke Jogja, itu ceritanya gimana Mas? Jadi jauh sebelum aku jadi penyanyi profesional di Jogja, ngamen-ngamen di kafe, hotel. Yep. Itu dulu aku di Jakarta sebenarnya. Jadi lulus SMA, aku udah langsung ke Jakarta. Aku kerja sana sini. Aku pertama kerja di Jakarta tuh malah cleaning service dulu aku. Di salah satu rumah sakit di Jakarta Pusat lah. Terus kerja di rumah sakit, aku kerja juga di toko buku, terus supplier obat-obatan gitu. Terus apa lagi? Aku pernah di kayak kasir di restoran cepat saji juga aku pernah. Tapi karena aku nih orangnya nggak betahan, jadi aku memutuskan untuk pulang, tapi bukan pulang ke rumah, tapi pulang ke Jogja. Nah di Jogja ini juga nggak langsung nyanyi kan aku dulu. Aku pernah jualan nasi goreng, aku jualan dawet juga dulu karena aku bisa bikin. Aku pernah bantuin temenku jualan jus juga. Terus akhirnya karena usahaku yang nasi goreng itu bangkrut, nggak jalan, usaha dawetnya juga nggak jalan. Akhirnya aku memutuskan untuk karena semua nggak jalan, aku ngamen aja. Karena aku waktu itu emang bener-bener itu kayaknya titik terendah dalam hidupku ya. Jadi aku kayaknya memutuskan untuk ngamen aja. Dan itu pun aku nggak punya gitar waktu itu. Jadi aku pinjem gitar temanku untuk ngamen di Jogja ini. Ya selang berapa bulan aku ngamen, ya itu aku dapat banyak tempat pokoknya aku ngamen di pinggir jalan, warung pecel lele, warung soto. Memutuskan bener-bener untuk nyanyi ya karena memang ini nih kayaknya jalan terakhir. Karena aku memang kayaknya nggak bisa kerja sama kayak misalnya di kantor gitu, sama orang gitu di kantor. Itu kayaknya enggak deh. Terus waktu itu keluarga tahu nggak ngamen? Bulan pertama sampai ketiga ibuku nggak tahu, nggak aku kasih tahu. Ibuku taunya aku jualan nasi goreng dulu. Karena aku nggak tega kalau aku bilang, Bu aku ngamen itu nggak tega. Jadi aku jualan, aku masih jualan. Tapi aku yang penting pulang bawa duit, udah. Terus akhirnya Taunya ya setelah aku ngamen di hotel. Ngamen di kafe baru aku ngasih tahu. Aku udah
Aku udah nggak jualan lagi. Aku sekarang nyanyi di hotel gitu. Setelah ngamen itu kan aku juga ikut kayak ajang-ajang pencarian bakat di TV ya. Jadi 2012 tuh aku pernah ikut ajang pencarian bakat namanya IMB. Itu di Trans TV. Indonesia Mencari Bakat itu. Terus itu gagal. Tapi aku udah ke Jakarta juga. Itu gagal. Terus 2015 aku ikut X Factor. Itu persis sebelum live juga aku gugur. Terus 2016 awal aku ikut The Voice. Itu juga gagal juga. Mungkin dari situ orang banyak kenal aku juga. Ditambah setelah itu aku main YouTube juga kan. Akhirnya kalau aku bisa ngamen di kafe ya kayaknya ngamen di YouTube juga lumayan, aku pikir gitu kan. Ya udah, sikat juga YouTube-nya. Jadi ngamenku ada 2, ngamen yang live sama yang di YouTube. Online. Terus waktu memilih nih untuk ikut pencarian bakat itu sendiri, apa ada dorongan teman-teman atau motivasinya apa? Pengen ngerubah nasib? Kalau ikut kayak gitu tuh ya memang karena pengen aja. Coba siapa tahu ya. Kita kan harus punya kayak gitu tuh. Jadi siapa tahu ada sesuatu di sana. Jadi aku coba ikut-ikut audisi kayak gitu. Minimal orang yang tahu aku itu dari 5 jadi 6 lah. Dari 6 jadi 10 lah misalnya kayak gitu. Itu sebenarnya tujuan gue. Gagal tuh yo pertama kecewa, tapi pada akhirnya ya ada banyak pelajaran toh di situ tuh. Ya, betul. Jadi pertama kali aku ketemu banyak orang-orang hebat di situ, kayak juri-jurinya kan orang-orang hebat kan. Jadi sempat ngobrol dikit-dikit aja itu udah, oh gini toh cara berpikir mereka tuh kayak gini. Apa ya istilahnya ya? Kalau aku sih, aku belum ngerasa berhasil sih sampai hari ini. Tapi aku ngerasa hidupku sekarang ini lebih baik aja gitu loh daripada yang kemarin-kemarin. Kalau berhasil kayaknya belum, karena masih banyak target. Waktu itu aku udah nggak ada pilihan lain. Aku harus bikin media sendiri untuk mempromosikan diriku sendiri. Karena di label tuh orang kayak aku agak susah. Aku ganteng enggak gitu kan. Jadi kayaknya aku harus bikin satu media untuk mempromosikan diriku sendiri, aku dan karyaku nanti gitu loh. Jadi aku memilih untuk aku fokus aja tuh di YouTube. Udah dar. Emang susah ya masuk label? Relatif susah karena mereka pasti ngelihat dari banyak sudut pandang, dari banyak sisi. Orangnya ganteng apa enggak? Kalau orangnya misalnya dari look gitu, oh bagus, gitu biasanya, atau karyanya nih bagus. Pokoknya mereka ngelihat dari banyak sisi gitu. Dan aku cukup kayaknya kalau untuk masuk ke sana kayaknya agak berat deh. Jadi aku memutuskan ya itu tadi. Penting banget gitu loh. Kalau di industri penting Mas itu. Kamu harus kalau orang-orang di industri kayak misalnya label atau PH kayak gitu pasti cari yang dilihat enak toh pasti pertama. Perkara nanti lagunya disukai orang ya itu nggak tahu. Kalau aku cukup agak kurang pede sih kalau untuk aku ngelamar ke label gitu kayaknya. Aku baru sampai pintu masuknya tuh udah. Tapi akhirnya sekarang kayak bikin label sendiri ya? Bukan Media label sendiri sih, tapi minimal aku punya media lah. Dengan channel YouTube dengan subscriber segitu, aku pikir patut disyukuri sih. Minimal 2,8 juta orang yang subscribe itu pasti pernah dengar suaraku gitu aja deh. Pasti. Pernah lihat aku gitu aja. Nah, cerita YouTube
2,8 juta subscriber. Itu benar-benar gak gampang. Dari awal kebayang gak? Jujur ya, aku dari awal main YouTube tuh, jadi gini, YouTube itu aku bikin tahun 2015, itu setelah aku keluar dari X Factor. Aku mengoptimalisasi YouTubeku itu baru 1,5 tahun yang lalu. 2019 bulan Februari kalau nggak salah. Berarti ya kurang lebih 1,5 tahun. Ya waktu itu ya udahlah, bikin aja lah, nanti aku yakin sih usahaku pasti nggak sia-sia gitu aja sih prinsipnya. Iseng-iseng berhadiah aja lah. Tapi akhirnya benar-benar berhadiah ya sekarang ya. Sekarang alhamdulillah. Iya, alhamdulillah berhadiah juga. Lumayan bisa buat beli rokok. Kalau yang untuk sekarang dari bermusik, kejadian paling sedih deh apa dalam prosesnya? Kejadian paling sedih apa ya? Kalau mungkin orang pas waktu ngamen ada di posisiku, mungkin yang lihat aku ya, mungkin itu menyedihkan, tapi buat aku enggak. Karena proses memang seperti itu. Buat aku berkat itu ya, nikmat Tuhan itu nggak cuman kita seneng-seneng, tapi ketika kita di bawah pun itu nikmat Tuhan, menurutku. Tapi jadi aku enjoy banget aku jalanin. Aku tuh ngamen tuh jadi aku dulu pernah ngekos di Gejayan. Itu aku jalan kaki sampai depan UIN tuh. UIN. Ada The Brito kan di sana. Terus ada soto Kudus di situ. Aku jalan setiap hari tuh dari Gejayan ke sana. Bolak-balik. Aku dulu nggak punya motor kan. Itu lumayan jauh loh. Itu jauh banget menurutku udah jalan. Tapi aku enjoy banget aku. Setiap hari tuh aku jalan kayak gitu. Nenteng gitar tuh. Paling berkesan selama ini? Banyak ya yang paling berkesan ya, tuh. paling berkesan ya mungkin ditolak di X Factor, berkesan. Hampir seluruh hidupku tuh berkesan, Mas. Buat aku tuh. Iya, yang paling berkesan sekarang karena aku mengidolakan satu orang penyanyi dan penulis lagu, namanya Mas Pogi Barata. Akhirnya aku bisa kenal beliau. Itu sangat berkesan. A few moments later. Lagu yang paling berkesan pertama kali, atau itu yang membuat kamu booming, atau pertama kali ngamen? Apa lagu pertama kali? Laguku pertama kali ngamen itu malah lagunya U2. Stuck in a Moment. Coba dikit ya. I'm not afraid of anything in this world. Itu lagunya kayak gitu. You've got to get yourself together. You got stuck in a moment and you can't get out of it. Lagunya U2 malah yang aku buat ngamen muter-muter pecelil itu dulu. Bukan lagu Indonesia, malah lagunya U2. pengamen bule berarti. Terus kalau lagu YouTube pertama? Lagu YouTube yang apa? Yang pertama kali. Lupa aku yang pertama kali itu lagu apa yang di YouTube ya. Banyak soalnya lupa. Tapi yang paling banyak viewernya ada 2 lagu. Apa? Lagu yang Malam Ini Tain Aku Sendiri, lagunya Dian Piscesa kalau nggak salah. Sama Aku Milikmu Malam Ini, punyanya Mas Pongki. Nah, aku juga paling senang lagu itu. Dikit, itu yang paling banyak viewernya. Dikit, Mas. Kejar-kejaran tuh. Aku milikmu malam ini. Itu lagu romantis bangsat. Apa kamu ada history? Apa? Ada history. Ada sebenarnya lagu itu tuh, makanya aku suka lagu itu tuh. Itu lagu dulu sering tak bawain kalau pacarku lagi ngambek. Mantan berarti sekarang ya? Iya. Udah mantan. Udah mantan ya. Kalau ngomongin sekarang, udah cukup belum pencapaian itu? Belum.
Tapi aku syukuri. Ya. Karena sekarang ya harus ada target lagi tuh. Kita nggak boleh gampang puas juga kan. Karena semakin ke depan tuh tantangannya semakin berat. Kita juga percaya waktu berjalan terus ya. Regenerasi pasti ada. Betul. Dan kita harus tetap ada di situ toh. Kita harus berjuang untuk tetap ada di situ kan. YouTuber juga. Waktu kemarin normal, aktivitas harianmu tuh apa aja sih? Selain YouTube ya? Selain YouTube ya? Aku tuh bangun tidur, udah. Kalau ada jadwal biasanya pagi tuh aku udah sampai bandara. Bandara, hotel, tidur, malamnya nyanyi, pulang, makan, udah gitu aja tuh. Paling minum. Terus Sampai teler udah. Minum berarti udah lama dong minum ya? Aku suka minum lah ya. Sekarang aku suka minum. Sama. Dulu sempat berhenti sih soalnya. Tapi kalau sama profesi pengaruh? Sama profesi? Minum sama profesi? Sama profesi musik. Enggak sih, maksudnya sama suara untuk nyanyi. No, enggak. Enggak ya? Vokalis tuh kalau aku ya, dia cuma butuh tidur banyak. Butuh waktu tidur yang lebih gitu aja. Aku bisa tidur tuh dari jam, misalnya tidur jam 1 malam, 1 pagi. Itu aku bisa bangun jam 3 sore. Serius tuh, kalau jadwal lagi nggak padat gitu, aku tidur bisa kayak kebo, serius. Berarti kerjaanmu mimpi terus ya? Iya, kan untuk mewujudkan mimpi itu kita harus tidur. Harus tidur biar mimpi ya kan? Tapi setiap ngadep mic gitu fit banget aku. Mau nyanyi gitu langsung fit. Karena banyak tidur. Makanya kamu harus banyak tidur. Nanti kalau udah tua, aku pengen berkebun. Berkebun? Serius, aku pengen berkebun. Kenapa berkebun? Nggak tahu, aku pengen aja gitu. Jadi waktu aku tua tuh aku besok bener-bener pengen punya rumah, ada kebun yang luas gitu. Aku nanam di situ. Waktuku lebih banyak sama keluargaku gitu aja. Nanam singkong, kangkung atau apa itu seru loh. Seru banget loh. Kapan kamu mau itu kapan mas? Di umur kamu berapa? Umur 50 aku targetku aku harus udah santai sih. Udah stop ya? Pengennya yo ini. Ya, betul. Tapi kan nggak tahu nanti rencana Tuhan kayak gimana. Jadi sekarang tuh yang penting nabung dulu. Terus punya tanah yang luas gitu buat nandur singkong. Itu aja mas, sederhana banget hidup. Iya. Nggak mau yang aneh-aneh lah, udah. Tapi banyak gak lagu-lagu yang kamu cover di YouTube itu sebenarnya bukan hanya permintaan, tapi banyak punya cerita sama ini hidupmu. Iya ya itu lagu Aku Milik Malam Ini itu bener-bener aku suka tuh. Jadi terus sama lagunya Mas Pongki yang judulnya Benar-Benar. Itu gimana? Bila benar-benar kau mencintai, lepaskan dia, relakan dia pergi, berikan sayap agar dia mengerti bahwa cintamu yang membuatnya terbang tinggi. Anjir keren sih ya. Itu tuh waktu rilis itu langsung aku denger, langsung tak cover tuh waktu. Aku langsung suka soalnya waktu itu lagu itu. Dan lagu itu yang bikin aku ngikutin Mas Pongki, lagu-lagunya ke belakang itu ikutin. Oh, bahkan bukan yang Aku Milikmu? Bukan, malah lagu Benar-Benar itu yang bikin aku jadi ngelihat karya-karyanya yang dulu-dulu. Menjadi Felix yang sekarang, siapa sih orang yang paling berkesan, paling berperan dalam menjadi Felix yang kayak sekarang? Bapak ibuku sih ya. Bapak ibuku sih kalau aku. Karena mereka tuh mau aku ngelakuin apapun tuh, selama itu di jalur yang bener, mereka tuh selalu udah
Aku tahu mereka nggak bisa modalin aku materi apapun. Tapi ketika dia percaya sama aku, itu tuh udah modal paling besar buat aku. Jadi mereka tuh orang yang paling berjasa. Bapak ibuku paling berjasa dalam proses sampai dalam proses ini. kayak gini ya. Iya. Terus kalau ngomongin ke depan Mas Felix apa? Mau gebrak apa nih ke depan? Kalau dengar-dengar bikin album baru. Ya, aku bakal ada album baru dan itu isinya semua laguku. Kalau sekarang kan aku nyanyiin lagunya Mas Pongki nih. Aku ada project namanya Selaras. Selaras itu projectnya adalah lagunya Mas Pongki yang nyanyiin Felix gitu. Nah, untuk ke depan setelah itu rilis semua lagunya di platform, aku bakal ngeluarin laguku sendiri. Cover tetap, tapi dengan konsep yang berbeda. Aku sih pengennya bisa berjalan beriringan gitu. Terus Karena itu kan, berdua sekarang gimana? Itu tantangannya besar apa enggak? apa tuh? Iya, dengan album sendiri. Tantangannya besar, Mas, karena apa ya? Kita bener-bener harus mencurahkan seluruh energi dan isi pikiran kita di situ kan. Terus gini, menghadapi yang orang tahu selama ini kan ya Felix itu cover lagu gitu loh. Nanti dengan lagu barunya itu gimana? It's okay sih, nggak masalah kalau aku. Nggak masalah. Nggak masalah. Kalau memang bisa berjalan beriringan, nggak apa-apa. Kalau memang itu bisa berjalan beriringan, nggak masalah. Karena gini, aku kan istilahnya aku bisa dikenal banyak orang, itu kan juga bawain lagu orang lain. Nanti masa tiba-tiba setelah aku banyak dikenal, aku nggak bawa, aku kayak kesannya, udah sekarang udah nggak mau bawain lagu orang, itu kan juga Iya, nggak baik juga tuh. Makanya kalau kan sekarang juga banyak lagu-lagu lama kayak misalnya Noah bawain lagunya Chrisye, lagunya banyak tau. Itu nggak masalah sebenarnya buat aku. It's okay itu. Terus aku dengar katanya mau pindah ke Bali. Iya sempat. Itu gimana ceritanya tuh? Karena apa ya? Aku pengen suasana baru aja sih, lebih ke suasana yang baru aja. Cobalah aku pengen pindah ke sana. Siapa tahu ada aku nemu sesuatu di sana gitu loh. Jadi cuma pengen beda suasana aja sih sebenarnya. Terus akhirnya nggak jadi? Akhirnya karena pandemi, jadi ya udah ditunda dulu keinginan untuk pindah tempatnya. Tapi berarti realisasinya kapan? Setelah pandemi? Bisa jadi tahun depan, bisa jadi tahun depan. Karena pandemi ini kerjaanku malah jadi numpuk. Ya alhamdulillah sebenarnya. Iya betul. Alhamdulillah juga pandemi ini banyak project datang ke aku dan selama pandemi kan juga akhirnya aku bikin album karena bikin lagu terus aku di rumah. Jadi satu album. Berarti malah nambah dong. Malah nambah. Jadi ada Jadi ada berkah sisi lah ya, baiknya berkah juga tambahan di pandemi gitu. ini. Selain di sisi lain duitnya berkurang, tapi alhamdulillah ada album yang harus dikerjain gitu. Sebenarnya di album itu berapa lagu? Albumku yang ini 10 lagu. Ini kebetulan ini album perdana ya? Iya, album perdana. Awalnya 10 lagu. Terus pas corona? Enggak. Jadi albumku yang aku bikin pas corona ini 10 lagu. Terus di corona kemarin nih Mas, kalau ngobrolin masalah industri musik, dampaknya luar biasa nggak? Luar biasa kalau buat aku. Apalagi buat musisi-musisi ya. Kayak aku ini kan aku juga masih ngamen kan sebenarnya. Aku masih ada jadwal ngamen reguler di kafe-kafe juga. Kalau pandemi kan berarti nggak ada reguler. Terus panggung-panggung yang di luar kota gitu, jadwalku manggung di luar kota juga pasti cancel semua kan. Sangat berpengaruh
Untuk musisi juga sangat berpengaruh itu. Untuk orang yang paling kamu sayang dan paling berjasa, kamu mau nyampain apa, Mas? Ya, untuk Bapak Ibuku, terima kasih sudah membesarkan dan mendidikku dan ngasih kepercayaan untuk apa ya, untuk menjalani hidup. Jadi Bapak Ibuku kan nggak pernah kayak ngatur-ngatur aku, hampir nggak pernah. Jadi terima kasih sudah ngasih aku kepercayaan untuk menjalani hidupku sendiri dan pilihanku. Itu aja sih. Semoga apa yang mereka bikinkan dan apa yang Mas kerjain sekarang itu ya bisa membahagiakan orang tua dan Amin. semua lah ya. Amin. Udah punya istri belum sih, Mas? Belum. Tapi calon? Belum. Calon juga. Calonku lagi dirahasiakan sama Tuhan. Jadi gimana dong? Aku jadi ntar dulu aja lah. Bongkar rahasianya nanti aja lah. Nunggu Tuhan aja yang ngasih tahu nanti.